Keluaran 27 ayat 9 sampai 19. Warna pintu gerbang pelataran kemah suci. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari linen halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta, yakni 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan tiangnya dan 3 alas tiang itu, dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan tiangnya dan 3 alas tiang itu. Mesias yang datang sebagai kegenapan nubuat. Allah bernubuat di dalam firman-Nya bahwa Mesias akan dilahirkan dari seorang anak darah. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel." Mika 5 ayat 2 di sisi lain menegaskan bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem. "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Mesias memang kemudian datang ke bumi ini tepat seperti yang dinubuatkan oleh firman di dalam perjanjian lama ini. Dia datang ke bumi ini dalam rupa manusia sebagai penggenapan nubuat seturut dengan firman Allah. Di titik sejarah manusia yang mana kemudian Mesias itu datang. Kapan Yesus Kristus datang ke bumi ini? Dia datang ke bumi ini pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Agustus, 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Yesus datang ke bumi ini untuk membebaskan Anda dan saya dari segala dosa dunia dan penghukuman dengan menerima baptisan dari Yohanes dan disalibkan serta mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Yesus datang sebagai juru selamat manusia ketika bangsa Israel sudah menjadi daerah jajahan Kekaisaran Romawi dan ketika Agustus bertahta sebagai kaisar di sana. Karena Israel adalah wilayah jajahan Romawi, maka Israel harus mengikuti ketetapan Romawi. Pada saat itu, Kaisar Agustus sudah menetapkan bahwa semua orang di seluruh kekaisaran Romawi kembali ke kota kelahirannya untuk didaftarkan di sebuah sensus. Mengikuti ketetapan Agustus, sensus ini langsung dimulai. Karena sensus ini mau mencoba menghitung setiap orang yang ada di wilayah kekaisaran, termasuk yang ada di Israel. Semua orang Israel juga harus kembali ke kota kelahirannya. Sejak saat itu, Yesus Kristus sudah akan bekerja di dalam sejarah manusia. Perhatikan penggenapan firman perjanjian lama. Pada saat itu, di tanah Yudea, Mesias sudah dikandung di rahim anak darah Maria. Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Baik Maria maupun Yusuf sama-sama berasal dari suku Yehuda. Sama seperti yang dijanjikan Allah bahwa dari antara kedua belah suku Israel, raja-raja akan senantiasa dilahirkan dari suku Yehuda. Jadi ketika Kaisar Agustus dari Roma menetapkan diadakannya sensus, Maria dari suku Yehuda sudah mengandung di dalam rahimnya.
Ketika saatnya sudah semakin dekat untuk melahirkan, karena adanya ketetapan kaisar itu, dia harus pergi ke kota asal Yusuf dan mendaftar untuk sensus. Ketika Maria menuju Betlehem dengan Yusuf meski dia sudah hampir melahirkan. Kemudian Maria menuju Betlehem dengan Yusuf dan meski dia sudah hampir melahirkan. Ketika Maria mulai merasakan sakit bersalin, mereka mencoba mencari tempat baginya, tetapi mereka tidak menemukannya. Karena itu mereka harus menggunakan tempat yang ada untuk mereka, bahkan meski itu hanya sebuah kandang. Dan Maria melahirkan anaknya Yesus di dalam kandang itu. Di tahun 1 Masehi, Yesus dilahirkan dan ditempatkan di dalam palungan. Allah yang Maha Kuasa datang ke bumi ini dalam rupa manusia. Di tempat yang untuk binatang, Yesus datang di situ. Ini berarti bahwa Yesus dilahirkan di tempat yang paling hina untuk menjadi Mesias kita. Dan semua hal itu sudah ditetapkan oleh Allah bahkan sebelum penciptaan. Meskipun manusia mungkin tahu bahwa Allah Yahweh menggerakkan roda sejarah manusia, tidak ada yang bisa mengerti bagaimana Dia sendiri mau sungguh-sungguh datang ke bumi ini untuk menyelamatkan mereka. Allah karena itu memungkinkan manusia menyadari bahwa Dia akan menyelamatkannya dengan merendahkan dirinya untuk dilahirkan ke dalam dunia ini dalam rupa manusia yang hina untuk membebaskan semua manusia dari segala dosa mereka.